Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya yang berbicara ini dan yang mendengarkan, kita sama-sama berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah, karena tujuan dari puasa yang sedang kita jalani hari-hari ini adalah untuk membentuk pribadi-pribadi manusia yang bertakwa kepada Allah, yaitu manusia-manusia yang akan bisa menghuni surganya Allah nanti. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka jangan harap kita akan berada dalam surganya Allah. Ya, maka dari itu sangat penting untuk selalu menjaga ketakwaan kita masing-masing dengan menjalankan perintah Allah semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Nah, maka dari itu saudara sekalian, Allah sudah banyak berbicara di dalam Al-Quran, banyak kalam Allah yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa dan akibat apa yang akan mereka dapatkan karena ketakwaan mereka. Demikian juga sebaliknya, Allah banyak berbicara tentang orang-orang yang tidak bertakwa, atau orang-orang kafir, atau orang-orang musyrik, atau orang-orang munafik, atau orang-orang fasik, ya, yang mereka semuanya akan menerima akibatnya pula di akhirat nanti karena kefasikan mereka, kemusyrikan mereka, kekafiran mereka, ya, ketidaktaatan mereka kepada Allah atau ketidaktakwaan mereka kepada Allah. Maka pada hari ini saya akan membacakan kembali kepada saudara sekalian sebuah surat yang tadi dibaca pada waktu kita sholat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat liyaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yawma idzin lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzin lil mukazzibin alam nakhluqkum mim ma'in mahin alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzin lil mukazzibin
Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma'idhin lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisharorin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzin lil mukazzibin hadza yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tadhirun wailun yawma idzin lil mukazzibin hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzin lil mukazzibin innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukazzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma idzin lil mukazzibin wa idza qila lahum urka'u la yarka'un wailun yawma idzin lil mukazzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Masya Allah, saudara sekalian, Allah menutup surat yang bernama Al-Mursalat yang artinya yang diutus. Ya, yang diutus di sini maknanya adalah menurut tafsirnya ada dua kubu ulama tafsir. Sebagian mengatakan Al-Mursal itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah. Ya, sebagian ahli tafsir memilih makna bahwa Al-Mursalat adalah angin yang berhembus, yang dihembuskan oleh Allah untuk memberi manfaat kepada manusia, termasuk supaya sampean tidur pagi-pagi ini tidur karena angin berembus sepoi-sepoi meniup mata piano. Guring. Ya. Allah menutup firman-Nya dengan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi maka dengan yang mana lagi hadisin omongan perkataan cerita ba'dahu sesudah dia sesudah Al-Quran yu'minun mereka akan percaya akan beriman. Mereka manusia itu akan beriman kepada apa lagi? Kepada perkataan yang mana lagi? Kalau kepada Al-Quran saja mereka enggak percaya. Padahal Al-Quran itu tidak ada kebohongannya, Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Tapi manusia masih saja ada yang tidak percaya kepada Al-Quran. Lalu mau percaya kepada apa lagi kata Allah?
Kelihatannya seolah-olah Allah subhanallah ya amma yasifun. Allah enggak mungkin memelas, kasihan. Enggak mungkin. Ya, karena apa? Seluruh dunia ini enggak mau beriman, bagi Allah tuh enggak apa-apa. Ya, seluruh dunia ini loh, semuanya enggak mau masuk Islam, semuanya memusuhi Islam. Bagi Allah tuh enggak ada masalah. Dia sendiri yang bisa menghancurkan semua orang-orang kafir-kafir itu dengan tangannya. Tanpa bantuan kita, tanpa bantuan para malaikat. Allah bisa melakukan itu. Tapi Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada semua makhluknya di dunia ini. Dan sekaligus Allah punya sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang sifat sayangnya Allah ini yang khusus, yang hanya akan menerima sifat Ar-Rahimnya Allah di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Mereka yang akan menerimanya adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir, orang munafik, orang syirik, musyrik, ya, orang fasik, orang zindik, ya, maupun orang beriman, di dunia ini mereka semua dapat sifat rahmannya Allah, sifat belas kasihnya Allah. Tapi di akhirat yang dapat belas kasihnya Allah cuma orang beriman saja. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zindik, orang zalim dan lain-lain itu sudah enggak dapat lagi rahmannya Allah sudah. Itu hari pembalasan sudah. Orang-orang zalim, orang fasik, ya, orang kafir, musyrik itu di akhirat nanti sudah enggak dapat lagi sifat belas kasihnya Allah atau yang disebut rahimnya Allah, ar-rahimnya Allah itu enggak dapat. Karena hari itu adalah hari pembalasan. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat ayat ini dari ayat yang pertama. Jadi saudara sekalian, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mursalat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ini semuanya berisi nasihat dari Allah kepada kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dan bersumpah. Allah bersumpah dengan kalimat-kalimatnya, dengan kalamnya dari ayat pertama sampai di belakangnya nanti. Yang pertama, wal mursalati urfa, demi yang telah diutus dengan membawa kebaikan. Ya, kalau terjemahkan pelatar-leknya ya wal mursalati, demi yang diutus. Urfan ada dua makna. Ya, kebaikan itu kalau arti lain dari urf itu rambut kuda yang terhembus angin. Rambut kita tertiup angin tuh, dia melambai-lambai gitu. Nah itu kalau menurut saya diartikan angin. Demi angin yang diutus oleh Allah sehingga membuat bulu-bulu kuda itu melambai-lambai. Kurang enak kalau tafsirnya kayak begitu. Masa Allah bicara tentang bulu kuda sih? Makanya saudara sekalian, Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir ini beliau memilih malaikat. Ya, bukan angin, malaikat. Walaupun angin juga bisa, tapi lebih tepatnya ini adalah malaikat. Nah, makanya dalam tafsir ini di sini ada keterangannya nih. Wal mursalati urfa, demi yang diutus ya dengan lembut, yaitu maksudnya ariyah, yang itu adalah angin, ursilat, angin yang diutus, dikirim, mutatabiatan, dengan berturut-turut, ka'urfil faros, seperti melambai-lambainya bulu rambut kuda, seperti urfnya kuda, bulu rambutnya kuda yang tertiup angin berturut-turut, dia akan melambai-lambai. Wakilah dan dikatakan urfan, kata-kata urfan itu maksudnya kathiron, banyak. Wal mursalati urfa, demi yang telah diutus dengan berulang-ulang, dengan banyak. Maksudnya angin yang diutus oleh Allah dikirim terus setiap hari berulang-ulang. Enggak ada angin berhenti, itu enggak ada. Angin itu kerja terus setiap hari. Kadang-kadang kerjanya keras, kadang-kadang kerjanya sedang-sedang saja, kadang-kadang kerjanya sepoi-sepoi. Itu. Nah, ya ini sebagian ahli tafsir memang mengatakan ini angin ya. Terus nanti kita lihat ya tafsir yang kedua. Ini tadi yang pertama tafsir yang dipilih oleh Mujahid dan Qatadah.
Sedang ahli tafsir Muqatil beliau mengatakan yakni al-malaikah wal mursalati urfa, demi para malaikat allati yang ursilat telah diutus urfa bil ma'ruf, dengan membawa kebaikan, min amrillahi wa nahyihi, berupa perintah Allah dan larangannya. Wal mursalati urfa, demi malaikat yang telah diutus membawa kebaikan. Maksudnya demi malaikat Jibril yang telah diutus oleh Allah membawa Al-Quran, yang isi Al-Quran itu semuanya adalah kebaikan. Dalam Al-Quran itu enggak ada ajaran yang jelek, jahat itu enggak ada. Salah, sesat enggak ada. Kalau ada orang bilang dalam ajaran Al-Quran itu ada kesesatan, ada kejelekan, ada terorisme, itu orang nggak paham. Al-Quran sama sekali tidak pernah mengajarkan terorisme, nggak ada. Orang yang memegang teguh Islam itu bukan teroris, bukan. Teroris itu kayak Israel itu loh. Hari puasa begini orang mau sholat dihalang-halangi loh, coba. Ditembakin loh, coba. Kurang ajar tuh itu. Betul PDI itu diacungi jempol kali ini karena menolak Israel masuk ke Indonesia. Tapi akibatnya Ganjar dibully, Megawati dan lain-lain dibully juga, termasuk Jokowi juga ikut kena bully. Tapi ya memang itu bagus. Israel jahat gitu kok. Ya. Wal mursalati urfa, demi malaikat yang telah diutus dengan membawa kebaikan. Fala sifati asfa. Apa tadi artinya Mas Saiful? Lalu demi al-asifat apa? Fala sifati, demi para malaikat yang terbang asfan dengan sebenar-benar terbang. Kalau angin yakni demi angin yang bertiup dengan kencang. Malaikat itu kalau terbang Pak, pesawat manapun kalah. Pesawat itu terbang itu hanya bisa sampai yang Boeing 747 itu cuma paling 50.000 feet aja, 50.000 kaki. Di atas lagi sudah nggak bisa, naik lagi sudah nggak bisa. Malaikat tuh waduh, tembus langit pertama, tembus sampai langit kedua, langit ketiga, terus sampai langit ketujuh dalam waktu setengah hari. Itu malaikat ya. Fala sifati asfa, demi malaikat yang terbang dengan sebenar-benar terbang, demi malaikat yang terbang kencang dengan sebenar-benar kencang. Wan nasyirati nasra, demi malaikat yang menyebarkan dengan sebenar-benar menyebarkan kebaikan. Kalau diartikan angin, demi angin yang menyebarkan kebaikan, yaitu dengan adanya angin yang bertiup, lalu pohon-pohon yang dicangkok oleh Pak Haryono akan muncul menjadi tanaman yang baru. Iya Pak Haryono ya. Ini ya menjelaskan kok. Kita mencangkok tanaman itu kan batang Pak ya. Batang ditaruh di batang, nanti dikawinkan itu ya, dikasih tanah, terus nanti muncul akar toh, terus dipindah ke tanah toh. Nah, itu tidak akan terjadi kalau tanpa campur tangan angin. Ya, jadi ada kalau bunga-bungaan ada putik dan ada benang sari. Putik itu yang biniannya, benang sari yang lakiannya, gitu ya. Kalau nggak salah ingat ilmu biologi waktu masih SMA dulu. Kita yang SMA kan belajar ilmu biologi itu. Ilmu apa namanya? Tumbuh-tumbuhan. Ilmu hayat ya, dulu ilmu hayat ya. Demi angin, demi malaikat yang menyebarkan kebaikan dengan sebenar-benar kebaikan. Kalau itu diartikan malaikat. Ya, ini makanya dikatakan humul malaikatu, mereka adalah para malaikat yang suruna, mereka menyebarkan al-kutubah, kitab-kitab Allah. Malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menyebarkan ajaran kitab-kitab Allah, mulai kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan suhuf-suhuf Ibrahim, suhuf-suhuf para nabi dan rasul Allah sebelumnya.
Fal fariqati farqa, lalu demi yang memisahkan dengan sebenar-benar memisahkan. Maksudnya kitab-kitab Allah tadi, baik itu Zabur, Taurat, Injil maupun Al-Quran, semuanya itu mengajarkan kebaikan. Dan dengan kebaikan yang ada dalam Al-Quran terutama, ya, orang akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil, dan seterusnya. Tanpa itu tidak bisa. Makanya ahli tafsir di sini diantaranya adalah Ad-Dhahhak, Mujahid, kemudian Ibnu Abbas. Mereka menerangkan bahwa yang dimaksud dengan fal fariqati farqa, demi yang memisahkan dengan sebenar-benar memisahkan, yakni maksudnya al malaikata, demi malaikat yang ta'ti, dia datang, bima, dengan membawa apa yang yufarriqu bainal haqqi wal batil. Apa yang dibawa oleh malaikat berupa wahyu Allah tadi, itulah yang akan bisa yufarriqu, membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Terus ahli tafsir yang lain, Qatadah dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan fal fariqati farqa, fal fariqati, maka demi Al-Qur'an. Fal fariqat oleh ahli tafsir dikatakan bukan malaikat lagi di sini, ini sudah bicara tentang Al-Qur'an ini. Gitu. Ya, demi Al-Qur'an yang bisa membedakan dengan sebenar-benar farqon, membedakan. Maka Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan hiya ayul Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah ayat Al-Qur'an yang tufarriqu bainal halal wal haram. Ayat Al-Qur'an itu yang bisa membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram. Nah, ini ya. Kemudian fal mulkiyati dzikra, fal mulkiyati, lalu demi malaikat yang melemparkan peringatan, ya, demi malaikat yang memberikan atau melemparkan zikron, peringatan, yakni tafsirnya demi malaikat, ya, al malaikata, demi malaikat yang tulki, mereka melemparkan az-zikra, peringatan, ilal anbiya, kepada para nabi. Itu demi para malaikat yang melemparkan atau memberikan wahyu dari Allah kepada para nabi, yang isinya adalah udhron au nudhra. Isi Al-Quran, isi kitab-kitab Allah semuanya, baik Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, semuanya mengandung udhron au nudhra. Ya, udhron, isi Al-Quran itu antara adalah ada yang isinya itu berupa udhron, udzur, alasan, au atau nudhron, peringatan. Jadi kenapa orang harus beriman? Kenapa orang harus bertakwa? Kenapa orang harus sholat? Kenapa orang harus puasa? Kenapa orang harus bayar zakat? Kenapa orang harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Kenapa orang harus berbuat baik kepada tetangganya? Kenapa orang kaya harus memikirkan orang miskin? Kenapa orang miskin diusuruh oleh Allah untuk mendoakan orang-orang kaya? Ya, kenapa? Karena semua yang dia sebut dalam Al-Quran itu peringatan. Dan sekaligus juga alasan, ya. Kalau Al-Qur'an itu ayatnya berisi udhron, alasan, yaitu alasan lil i'dzari wal indhar. Isi Al-Qur'an itu adalah berisi alasan untuk dipakai sebagai alasan, wal indhar, dan peringatan untuk memberi peringatan. Itu, ya. Jadi alasannya kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus bayar zakat dan sebagainya, ada alasannya semua. Kenapa kita harus bertakwa, ada alasannya semuanya. Ya, demikian juga orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau bayar zakat, nanti akan diancam oleh Allah, diberi peringatan, akan diancam. Yang tidak mau sholat akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang tidak mau bayar zakat, nanti kekayaannya akan dirubah oleh Allah menjadi setrikaan dulu, Pak. Terus disetrikakan ke naudzubillah misalnya ke jibahuhum, dahi-dahi mereka, wa zuhuruhum, dan ke punggung-punggung mereka disetrika. Yang dipakai untuk menyetrika oleh malaikat itu ya harta bendanya dia. Makanya supaya kita tidak disetrika oleh harta kita cari uang. Banyak, yang cari yang banyak, jangan cari sedikit. Cari yang banyak.
Kalau bisa cari banyak, cari yang banyak, tapi jangan dipakai untuk berfoya-foya, untuk main perempuan, untuk main judi, untuk main narkoba, main apalagi itu jangan, main politik jangan, ya. Tapi dipakai untuk beribadah kepada Allah dengan cara disedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat maupun sedekah. Begitu, itu namanya yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ya. Itu antara lain. Demikian juga yang lain-lainnya semuanya, ya. Ini nih pembicaraannya panjang. Kita kan maunya bicara ringkas-ringkas saja. Nah, kemudian berikutnya Allah menyatakan setelah ayat yang kelima tadi, ya, udron au nudro, lalu Allah menutup innama tu'aduna lawaqi, innama sesungguhnya tiada lain apa yang tu'aduna kalian telah dijanjikan, kalian selalu dijanjikan oleh Allah atau kalian selalu diancam oleh Allah, lawaqi'un, sungguh pasti terjadi. Sesungguhnya tiada lain apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti terjadi. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi, walaupun ada orang nggak percaya, silakan aja nggak percaya. Nah, cuma untuk terjadinya hari kiamat itu ada syarat-syaratnya. Sebelum terjadi kiamat harus ada syarat-syarat yang berjalan, dijalankan. Apa itu? Ini. Fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang itu telah dihapus cahayanya sehingga tidak lagi bersinar. Wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit itu telah dibelah, telah dibuka sehingga berguguranlah bintang-bintang. Wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung itu telah dihancurkan sehancur-hancurnya. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul Allah itu telah ditetapkan waktunya untuk menjadi saksi kepada semua umatnya masing-masing, li ayyi yaumin ujilat, untuk hari yang mana itu ditetapkan waktunya, kapan ditetapkan waktunya, li yaumil fasal, untuk hari pemisahan, untuk hari keputusan, yaitu hari kiamat. Hari kiamat disebut Allah yaumul fasl. Fasl artinya pemisahan, perpisahan, pemisahan. Jadi di hari kiamat itu akan dipisahkan mana orang yang beriman, mana orang yang tidak beriman. Kalau sekarang ini belum bisa dipisahkan, ini semajid aja belum bisa dipisahkan. Mana sih yang benar-benar beriman, mana yang enggak, itu belum bisa kita. Secara zahir, secara lahiriah kita semua ini orang beriman. Tapi secara hakikat, secara hakiki, jangan-jangan kita semua belum beriman loh Pak. Takut juga aku. Takutnya bagaimana? Ya besok kita lanjutkan lagi ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.